Pemirsa, hingga kini warga Tuban, Jawa Timur masih mengantre gas LPG 3 kg di pangkalan. Pedagang makanan bahkan harus beralih menggunakan kayu bakar karena tidak mendapatkan gas melon. Sudah berjejer. Antrean pembeli di pangkalan gas LPG Jalan Panglima Sudirman, Sukolilo, Tuban. Sejak pagi hari, warga sudah berjejer sambil membawa tabung 3 kg. LPG mulai langka dan antrean panjang tak terhindarkan setiap ada pengiriman. Pedagang gorengan terpaksa menggunakan kayu bakar untuk melanjutkan masaknya karena sulit mendapatkan LPG. Jika tersedia, harga LPG 3 kg melambung mencapai Rp25 hingga Rp30.000 per tabung. 2 minggu ini kemana-mana habis. Oh, sempat muter nyari nggak dapat ibu? Sampai kemana-mana. Warga berharap distribusi LPG 3 kg segera kembali normal agar aktivitas sehari-hari, terutama bagi pedagang kecil, tidak terganggu. Meski kenyataan LPG sulit didapatkan, pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan stok LPG aman di atas 10 hari. Masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk. Kalau LPG nggak ada urusannya sama Selat Hormuz. Karena kita sudah ambil dari Australia, dari Amerika, dan beberapa negara lain. Ya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Antrean haji yang terlalu lama di Indonesia membuat pemerintah mengkaji aturan baru. Kementerian Haji Republik Indonesia mewacanakan war tiket bagi warganya yang sudah memiliki uang untuk keberangkatan haji. Haji merupakan rukun Islam kelima yang sangat diimpikan setiap muslim dan muslimah. Namun lamanya antrean haji yang bisa mencapai 26 tahun membuat warga kesulitan beribadah di saat tubuhnya masih prima. Menanggapi antrean panjang jamaah haji, pemerintah melontarkan pernyataan akan mengkaji kebijakan baru, yaitu skema war ticket. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki kesiapan dana dan ingin mendapat kesempatan berangkat haji lebih cepat di tahun yang sama. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200.000, nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa, kemudian nanti nggak perlu ngantri, jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat itu yang berangkat. Kita sedang memikirkan pola itu, namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantri, kan ada yang ngantri sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka? Jadi ini wacana ini sedang kita godok agar keinginan dan perintah Presiden supaya haji tidak ngantri itu bisa kita wujudkan. Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi seluruh calon jamaah. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi seorang perempuan penumpang kereta cepat Wush 1 ini tidak boleh ditiru. Ia nekat menahan pintu gerbong karena barang bawaannya masih tertinggal di peron. Ulah berbahayanya membuat keberangkatan kereta terlambat. Inilah rekaman kamera pengawas stasiun kereta cepat Padalarang saat seorang penumpang wanita berusaha mengganjal pintu otomatis di gerbong kereta cepat Wush yang sudah mau tertutup. Insiden pada Selasa 7 April lalu ini bermula ketika penumpang tersebut panik menyadari ada barangnya yang tertinggal di peron. Namun aksinya menahan pintu membuat sensor sistem buka tutup otomatis terganggu. Akibatnya, kereta yang seharusnya berangkat pukul 7:23 tertunda hingga pukul 7:25. Untuk penumpang tersebut sudah diberikan teguran langsung dan KCIC berharap kepada seluruh penumpang dapat mematuhi aturan dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan, mengganggu operasional maupun merusak sarana kereta cepat Wush. Pihak KCIC mengingatkan seluruh pengguna jasa untuk selalu waspada terhadap barang bawaan dan mematuhi segala instruksi keselamatan. Jika terjadi kendala, penumpang diminta untuk segera melapor kepada petugas di dalam kereta maupun di stasiun daripada melakukan tindakan mandiri yang berbahaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Perawat anu di RS Hasan Sadikin kutega anak orang dibikin ke batur coba terus beleguk batur natenya. Ibu muda asal Marga Asih Bandung ini menumpahkan kekesalannya kepada pihak rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Bagaimana tidak, anaknya yang baru lahir tiba-tiba saja dibawa orang lain yang tidak dikenalnya. Beruntung, si ibu mengenali selimut dan pakaian yang dikenakan anaknya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengambil bayinya dan protes kepada perawat rumah sakit. Video si ibu pun seketika viral. Rumah sakit Hasan Sadikin Bandung pun mendapat kecaman. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk menginvestigasi kasus ini hingga melakukan audit untuk memastikan SOP yang tepat. Kami mengimbau, kami mengharapkan agar lebih memperketat standar operasional prosedur layanan kesehatan, ya, termasuk di dalamnya layanan ibu dan anak. Jangan sampai masyarakat aya kahriwang. Sementara itu, pihak rumah sakit hingga kini belum juga memberikan klarifikasi terkait kelalaian yang dilakukannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Arlista Hadi. Inilah seputar iNews Siang. Kita awali informasi pemirsa dari tidak ada ampun bagi pelanggar aturan. Semua ditindak tegas. Puluhan sepeda motor digembosi akibat parkir sembarangan di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Selain sepeda motor, satu mobil juga diderek petugas. Satu persatu sepeda motor yang parkir di tempat terlarang di kawasan CNI Puri Kembangan, Jakarta Barat terjaring razia petugas gabungan dari Sudin Perhubungan dan Satlantas Polres Metro Jakarta Barat. 80 motor yang parkir sembarangan digembosi dan dicabut pentil dan diangkut ke truk. Petugas juga menderek satu mobil yang melanggar karena parkir di bahu jalan. Kawasan CNI Puri Kembangan, Jakarta Barat sering menjadi sasaran empuk parkir liar. Meski rutin dirazia, pengendara tidak jera dan tetap parkir di tempat yang telah dilarang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tadi beri uang jatah preman, seorang pria di Tanah Abang, Jakarta Pusat memecahkan mangkok pedagang bakso. Pemalakan pedagang di wilayah tersebut sudah sering terjadi dan dikeluhkan para pedagang. Pecahin gue bayar tapi tanggal 1. Pecahin nggak apa-apa. Seorang preman meminta jatah uang bulanan kepada pedagang bakso sebesar Rp100.000. Namun karena belum ada jual beli pada hari itu, pedagang bakso ini tak bisa memberikan uang. Kesal karena tak diberi jatah, preman lalu emosi dan memecahkan mangkok-mangkok bakso milik pedagang. Tak terima dengan pelakuan preman itu, korban akhirnya melapor ke polisi. Polisi bergerak dan menangkap 3 orang pelaku. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya adalah komplotan preman yang sering memalak dan mengancam pedagang di daerah Tanah Abang. Uang hasil kejahatan mereka gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku kini terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lagi-lagi kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan lembaga anti rasuah. Kali ini giliran Bupati Tulung Agung Gatut Sunuwibowo. Bupati Tulung Agung Gatut Sunuwibowo tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil milik KPK. Kedatangannya ke gedung KPK dikawal polisi serta penyidik dan langsung menuju ke dalam gedung. Gatut tidak memberikan komentar terkait proses hukum yang sedang diusut KPK. Hingga kini masih menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait kasus yang menjerat Gatut. Dengan kusyuk dan penuh haru, ratusan ribu umat muslim menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Suci Al-Aqsa, Yerusalem. Masjid Al-Aqsa kembali dibuka oleh Israel pasca gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.
100.000 orang menunaikan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Mereka beribadah dengan khusyuk sekaligus penuh haru. Sebab sebelumnya Masjid Al-Aqsa ditutup oleh pihak Israel selama 40 hari sejak perang dengan Iran. Bahkan sejumlah jemaah menangis haru karena bisa kembali beribadah di salah satu masjid suci umat Muslim. أصعب شيء كان شعوري والأقصى مسكر وأنا بجبل مكبر قبل الأقصى أطلع عليه على أذان الصبح والعشاء والمغرب هو مسكر كان يؤلمني كان أكبر ألم إلي وهو مسكر كنت يعني أحس إنك تذبح فيه بسكينة تعرفه وأنا أطلع عليه وهو مسكر يعني شيء غريب. أنا مواليد 60 واليوم عمري 66 سنة يعني وأنا عمري 7 سنين و10 سنين وأنا أجي على الأقصى. Sebelumnya, Israel mengumumkan kembali pembukaan Masjid Al-Aqsa mulai hari Kamis tanpa membatasi jumlah jemaah. Kesal peredaran narkoba marak terjadi di daerah mereka. Ratusan warga di Kabupaten Rokan Hilir Riau mendatangi salah satu rumah yang diduga milik pengedar narkoba. Warga mengamuk hingga membakar 5 unit sepeda motor dan isi rumah. Ratusan warga dari berbagai wilayah di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rohil melakukan aksi demo ke kantor polisi sektor Panibahan. Warga menuntut pihak kepolisian menangkap para bandar narkoba yang ada di daerahnya karena selama ini narkoba sudah sangat meresahkan. Namun karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, ratusan warga bergerak menuju salah satu rumah diduga bandar narkoba yang terletak di Jalan Bundar Panibahan, Desa Panibahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas. Sesampai di lokasi, warga langsung melempari rumah tersebut dengan batu. Mengetahui penghuni bersembunyi di dalam rumah, warga yang sudah terlanjur emosi merusak pagar dan pintu rumah tersebut. Melihat 5 sepeda motor tengah terparkir di teras, massa menarik ke pinggir jalan dan membakar. Tidak sampai di situ, warga juga mengeluarkan isi rumah, mulai dari kursi, meja, dan lainnya. Semua barang tersebut ikut dibakar warga. Anggota Polsek Panibahan telah mencoba menahan warga agar tidak terjadi perbuatan anarkis. Namun karena kalah jumlah, aksi pembakaran tersebut tidak dapat dihindari. Demo ini sudah yang kedua kali. Menurut warga, aksi kali ini puncak kekecewaan mereka kepada penegak hukum. Dari Kabupaten Rokan Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Lebaran Betawi kembali digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Untuk mengisi akhir pekan kali ini, warga bisa berkunjung dan menikmati keseruannya. Pemprov Jakarta menyediakan 5 kantong parkir di Taman Lapangan Banteng. 5 kantong parkir diantaranya berada di Gereja Katedral Jakarta dan Hotel Borobudur. Untuk menghindari kemacetan, warga yang akan berkunjung diimbau menggunakan kendaraan umum. Lebaran Betawi 2026 akan berlangsung hari ini hingga esok hari Minggu 12 April 2026. Lantas bagaimana keseruan Lebaran Betawi pada tahun ini? Kita bergabung dengan Naura Syafika yang akan melaporkan langsung dari lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selamat siang Naura, ada sungguhan hiburan apa saja untuk perayaan Lebaran Betawi tahun ini Naura?
Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Lebaran Betawi 2026 ini kembali hadir di tahun ini di lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjadi salah satu ajang kolaborasi dari tradisi budaya Betawi dengan modernitas. Dan di mana memang tadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sudah dilakukan pembukaan dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung, di mana ia menekankan memang pentingnya untuk Lebaran Betawi 2026 untuk ajang dari silaturahmi warga Jakarta dan juga sekitarnya untuk menikmati berbagai macam pilihan dan juga rekreasi di lapangan Banteng Jakarta Pusat. Dan kalau terkait dengan ada apa aja untuk hiburan di Lebaran Betawi tahun ini, memang pastinya banyak sekali, yaitu seperti ada penampilan musik dari Tanjidor, kemudian juga penampilan tari tradisional Betawi, dan yang tidak kalah penting yaitu kuliner. Dan memang kalau untuk kuliner Betawi ini identik selalu dengan kerak telur, gabus pucung. Namun memang di tahun ini Lebaran Betawi pastinya memiliki suatu hal yang spesial, di mana tidak hanya dari kuliner tradisional saja, tapi ada juga kuliner atau makanan modern yang menjadi suatu kolaborasi yang memang selalu ditekankan di Lebaran Betawi tiap tahunnya. Dan memang kalau kita melihat untuk slogan dan ataupun juga tema di tahun ini dari Lebaran Betawi yaitu semuanya diundang Lebaran Betawi 2026. Memang ini meriah sekali, dari pagi untuk warga Jakarta dan sekitarnya sudah hadir untuk turut merayakan dan juga memeriahkan dari Lebaran Betawi 2026 yang dilaksanakan dari tanggal 10 April hingga 12 April 2026. Dan kalau di siang hari menuju sore hari ini memang untuk udaranya agak sedikit lebih panas cuacanya dan terik, namun tidak menjadi menyurutkan ataupun menjadi memadamkan antusiasme dari warga yang hadir di sini. Dan tadi juga sudah sempat dari beberapa wali kota perwakilan tiap Jakarta, yaitu dari wali kota Jakarta Pusat juga sudah berkeliling melihat untuk menyapa warga-warganya yang hadir di sini. Dan nantinya di sore hari juga pasti akan jauh lebih meriah dengan penampilan musik, penampilan lainnya yang bisa dinikmati oleh warga Jakarta yang hadir di lapangan Banteng untuk melihat Lebaran Betawi 2026. Sementara itu Arlista kembali ke studio. Terima kasih banyak laporannya, Naura Syafika melaporkan langsung dari lapangan Banteng Jakarta, dan selamat menikmati Lebaran Betawi. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Arlista Hadi bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa.